Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang, Bapak Stinotek SSI MSI, yang akan membahas topik terkait kesiapsiagaan BMKG dalam sistem deteksi dini cuaca ekstrim. Karena menurut informasi yang kami terima ya, potensi cuaca ekstrim akan terjadi di tanggal 8 hingga 12 Desember 2025 ini. Seperti apa pendengar kesiapsiagaan dari pihak BMKG dalam sistem deteksi dini cuaca ekstrim? Saat ini kita sudah tersambung ya bersama Bapak Stinotek SSI MSI. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu, selamat pagi para pendengar RRI semuanya. Ya baik, salam sehat dan juga selamat beraktivitas ya di pagi hari ini, di awal pekan ya, di hari Senin ini Bapak. Iya, terima kasih Bu. Nah, berkaitan dengan informasi dari BMKG ya terkait potensi cuaca ekstrim yang terjadi di provinsi atau di wilayah Nusa Tenggara Timur ini Bapak. Sejauh mana tingkat kerawanan wilayah Nusa Tenggara Timur terhadap potensi cuaca ekstrim dalam beberapa bulan terakhir ini Bapak? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk memberikan update informasi cuaca di wilayah NTT. Secara umum hampir semua wilayah di NTT sudah memasuki musim hujan di tahun ini, di mana pada saat memasuki awal musim hujan ini ada beberapa pengaruh faktor cuaca atau fenomena cuaca yang setiap tahunnya terjadi dan mempengaruhi hujan di wilayah NTT, seperti kejadian sirkulasi siklonik yang bisa meningkat menjadi bibit siklon dan bisa terus meningkat lagi menjadi siklon tropis. Kemarin di pertengahan bulan November, pada saat dalam masa peralihan dari musim hujan, musim kemarau ke musim hujan, sudah ada bibit siklon dan meningkat menjadi siklon tropis. Siklon tropis yang disebut dengan yang diberi nama oleh Badan Meteorologi Australia dengan siklon tropis Vina, karena masuk pada saat menjadi siklon tropis itu berada di wilayah tanggup Jawa Australia, sehingga Badan Meteorologi Australia yang memberikan nama dengan siklon tropis Vina. Nah, kemunculan siklon tropis sirkulasi siklonik terus meningkat menjadi bibit siklon dan menjadi siklon ini akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap cuaca di wilayah NTT, seperti hujan sedang sampai lebat, terus angin kencang, petir dan gelombang tinggi, seperti itu Bu. Baik Bapak, nah bagaimana sistem deteksi dini yang digunakan BMKG saat ini dalam memantau potensi cuaca ekstrim di wilayah kerja Stasiun Meteorologi Eltari Kupang nih Bapak? Iya baik, terkait dengan sistem deteksi dini, jadi kami terus bertugas 24 jam non-stop sip-sipan untuk mengamati unsur-unsur cuaca yang ada, terus setelah itu datanya dikirimkan dan dipertukarkan. Selain itu juga kita membuat perakiraan cuaca atau menganalisis fenomena cuaca yang akan terjadi sepekan ke depan atau beberapa hari ke depan atau sampai 10 hari ke depan. Nah, pada saat kita membuat perakiraan cuaca, kita juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Pusat atau BMKG Pusat dalam penentuan cuaca ekstrimnya. Apabila kami di wilayah NTT khusus untuk mengamati kondisi cuaca di sekitar wilayah NTT dan kami menemukan ada
fenomena cuaca yang akan terjadi, maka kami akan berkoordinasi dengan BMKG pusat. Nah, selain itu juga BMKG pusat juga akan memonitor seluruh perkembangan cuaca di seluruh wilayah Indonesia, dan kami di wilayah NTT akan memperincinya lagi. Nah, saat ini terdapat sirkulasi siklonik di Laut Banda. Di Laut Banda atau sekitar perairan Maluku. Nah, kemunculan sirkulasi siklonik ini atau daerah tekanan rendah ini sudah muncul dari beberapa hari yang lalu, sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Tapi kondisinya berada di sekitar Laut Banda atau lebih dekat ke wilayah Maluku, sehingga wilayah Maluku itu yang terkena dampak cuacanya seperti cuaca hujan lebat atau hujan sedang sampai lebat dan petir. Nah, sirkulasi siklonik ini terus bergerak ke arah barat daya mendekati wilayah NTT, sehingga kami memberikan rilis, mengeluarkan siaran pers bahwa akan memberikan dampak terhadap cuaca di wilayah NTT. Nah, apabila kondisinya masih jauh dari wilayah NTT, kami tidak akan mengeluarkan rilis siaran pers tersebut. Demikian. Baik, Bapak. Nah, apa saja nih langkah kesiapsiagaan yang dilakukan BMKG dalam menghadapi peningkatan potensi cuaca ekstrim, khususnya pada musim penghujan dan juga transisi ini, Bapak? Iya, baik. Terkait dengan kondisi cuaca di wilayah NTT, dalam periode musim hujan di wilayah NTT dari bulan November sampai bulan April, ada beberapa wilayah yang lebih dulu juga masuk musim hujannya, seperti di wilayah Bajawa dan wilayah Ruteng, itu hampir setiap tahun lebih dahulu memasuki musim hujan, yaitu bulan Oktober. Tetapi rata-rata wilayah di NTT itu memasuki musim hujan dari bulan November sampai bulan April. Nah, selama periode bulan November sampai bulan April ini, biasanya di wilayah NTT bagian selatan akan terjadi atau akan munculnya bibit siklon dan bisa meningkat menjadi siklon tropis. Bibit siklon dan siklon tropis ini biasa memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca di wilayah NTT. Apabila munculnya bibit siklon atau siklon tropis, maka wilayah di selatan NTT, terutama di wilayah selatan NTT itu akan mengalami hujan lebat, terus disertai dengan angin kencang dan petir. Tetapi kita dalam periode November sampai bulan April, kita tidak bisa menentukan dari jauh-jauh hari tanggal pastinya atau jam pastinya muncul bibit siklon. Kita bisa mendeteksi 1 minggu sebelum. Seperti sekarang ini kita sudah mendeteksi adanya sirkulasi siklonik di Laut Banda yang berpotensi meningkat menjadi bibit siklon. Kita perkirakan sekitar tanggal 9. Nah, dengan kemunculan bibit siklon ini memberikan dampak hujan sedang sampai lebat, terus angin kencang disertai petir, dan juga bisa mengakibatkan gelombang tinggi, terutama di NTT bagian timur dan selatan, karena dekat dengan pusat sirkulasi siklonik atau bibit siklon nanti. Sehingga di wilayah-wilayah ini harus perlu diwaspadai. Demikian. Nah, bagaimana koordinasi BMKG dengan BPBD, pemerintah daerah dan juga perusahaan penerbangan serta instansi strategis nih dalam keadaan darurat cuaca ekstrim, Bapak? Iya, baik. Jadi terkait dengan koordinasi kami dengan instansi terkait, stakeholder, terutama pemerintah daerah dan instansi penerbangan, kami terus berkoordinasi setiap saat. Jadi bukan hanya pada saat cuaca ekstrim saja kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait, tetapi setiap saat kami terus mengkoordinasikan kondisi cuaca terkini, apalagi dengan instansi penerbangan. Instansi penerbangan setiap hari kami memberikan informasi cuaca terkini, setiap jam, setiap setengah jam kami memberikan update informasi terkini untuk proses take off dan landing pesawat. Apabila ada kondisi cuaca yang ekstrim seperti saat ini, kami sudah akan memberitahukan beberapa hari sebelumnya, sehingga perlu diwaspadai
untuk instansi penerbangan. Sedangkan untuk pemerintah daerah sendiri, kami dalam memasuki musim hujan ini tentunya akan berdampak bencana yang bisa terjadi seperti bencana hidrometeorologi. Nah, itu seperti di pemerintah Provinsi NTT kami sudah melaksanakan apel siap siaga bencana meteorologi yang dilaksanakan awal bulan akhir bulan November kemarin, akhir bulan November kemarin kami sudah melaksanakan apel siap siaga bencana di kantor gubernur dan dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Setelah itu tanggal 4 Desember kemarin juga kami melaksanakan rapat koordinasi lagi di Pusdalop, di Pusat Dalop BPBD NTT yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT. Hal ini menindaklanjuti rapat koordinasi yang sudah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan stakeholder terkait bencana di Jakarta, dan Gubernur NTT sendiri sudah menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat bersama BMKG beserta stakeholder terkait bencana. Dan ini perlu kami tentunya sangat sudah siap sekali untuk menghadapi potensi bencana, dan koordinasi terus kami laksanakan apabila terjadi ada fenomena-fenomena cuaca yang bisa mengakibatkan cuaca ekstrim. Kami sudah memberitahukan duluan kepada pemangku kepentingan, terutama gubernur, wakil gubernur, kepala BPBD dan instansi terkait untuk diketahui lebih dini. Seperti itu. Baik Bapak. Nah, bagaimana nih evaluasi efektivitas sistem deteksi dini yang berjalan selama ini? Apakah ada kendala atau halangan, Bapak? Terkait dengan deteksi dini selama ini tidak terlalu ada kendala karena kita memberikan informasi beberapa hari sebelum, dan beberapa jam sebelum kami juga memberikan peringatan dini apabila terjadi potensi hujan lebat yang bisa mengakibatkan bencana atau mengakibatkan angin kencang atau petir. Itu kami terus melaksanakan dengan koordinasi yang baik. Kami memberikan update yang baik terus kepada pemerintah, dan kami harap kepada pemerintah bisa melanjutkan atau media bisa melanjutkan kepada masyarakat untuk diantisipasi lebih dini. Oke, baik Bapak. Nah, apakah BMKG sendiri memiliki rencana pengembangan atau inovasi teknologi terkait deteksi cuaca ekstrim ini, Bapak? Iya, baik. Terkait dengan pengembangan teknologi dan deteksi dini, tentunya kami harus tetap melaksanakannya karena perkembangan ke depan semakin maju, di mana saat ini hampir semua pekerjaan berpatok pada AI. Kalau kita kenal dengan AI atau Artificial Intelligence, tentunya BMKG juga terus mengupdate teknologinya, terus mengupdate SDM-nya, sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan juga peringatan dini atau informasi cuaca juga sudah berbasis AI atau Artificial Intelligence, yang dengan sendirinya bisa mengupdate informasi cuaca, peringatan dini cuaca tanpa inputan manual dari manusia. Kalau saat ini masih beberapa informasi seperti peringatan dini kami masih menginput manual berdasarkan pantauan dari radar cuaca. Tetapi ke depan dengan kemajuan teknologi bisa dilakukan menggunakan AI, dan itu mungkin akan terus berkembang. Selain itu juga penambahan peralatan-peralatan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah NTT juga tentunya akan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Apabila alat pengamatannya lebih rapat atau lebih banyak lagi, akan memberikan informasi yang lebih akurat. Seperti itu. Baik Bapak, ini yang terakhir nih. Apa harapan atau pesan BMKG kepada masyarakat NTT dalam menghadapi fenomena cuaca ekstrim ke depannya nih Bapak? Baik, kami harapkan kepada masyarakat, karena kita sudah memasuki musim hujan,
dan diperkirakan musim hujan ini akan berlangsung sampai bulan Maret atau bulan April 2026. Tentunya akan terjadi peningkatan curah hujan terutama pada saat puncaknya. Kalau puncak musim hujan di wilayah NTT diperkirakan pada akhir Januari sampai bulan Februari. Kami harapkan kepada masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dari BMKG, dan kami harapkan juga masyarakat siaga terhadap hujan lebat yang dapat disertai angin kencang atau petir. Selain itu juga kami berharap kepada masyarakat untuk menjauhi wilayah terbuka serta menjauhi pohon, bangunan, dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai petir dan atau angin kencang. Waspada juga terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Dan kami berharap masyarakat bisa memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti melalui website bmkg.go.id atau melalui media sosial info BMKG. Kalau media sosial info BMKG ini untuk informasi cuaca seluruh wilayah Indonesia. Tetapi kalau khusus informasi cuaca untuk wilayah NTT bisa melalui media sosial info BMKG Eltarim atau melalui aplikasi info BMKG. Jadi dalam aplikasi info BMKG ini kita bisa mendapatkan seluruh informasi terkait dengan BMKG dan untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi bisa mengupdate informasi cuaca, iklim, atau gempa bumi melalui aplikasi info BMKG. Dan untuk nomor telepon atau nomor WA yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi cuaca terkini bisa melalui nomor 0811 3940 4264 0811 3940 4264. Terakhir kami menghimbau kepada masyarakat karena kondisi cuaca yang ekstrim biasanya ada berita-berita hoax yang biasa beredar di media sosial yang menyatakan bahwa akan terjadi badai besar yang bisa melintasi atau masuk ke wilayah NTT dan bisa menghancurkan wilayah NTT mengakibatkan banjir bandang seperti di daerah-daerah yang lain. Kami harapkan apabila mendapatkan informasi tersebut untuk tidak disebarluaskan, tetapi bisa dikonfirmasi dengan BMKG setempat atau bisa menghubungi ke Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang. Mungkin seperti itu pesan dan himbauan dari kami. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini. Semoga saja informasi yang disampaikan bisa didengarkan oleh masyarakat ya. Dan dari Pro 1 RRI kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih Bu, salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan kita di pagi hari ini ya terkait dengan kesiapsiagaan BMKG dalam sistem deteksi dini cuaca ekstrim yang akan terjadi ya di beberapa bulan ke depan ya sampai dengan bulan Maret atau April 2026 bersama Stinenotek SSI MSI ya, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang. Saya Jona dan juga Aventino mengucapkan terima kasih dan masih tetap kami temani Anda di Florata pagi ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.